Sudah sedikit disinggung berkaitan dengan literasi dan juga edukasi masyarakat berkaitan dengan industri asuransi. Tadi Anda menyebutkan angkanya juga masih sangat kecil dan ini memang terus digodok bersama-sama dan terus diupayakan bersama-sama begitu dari berbagai sisi termasuk juga dari OJK. Nah, tapi mungkin dari Zurich Syariah sendiri begitu sebagai perusahaan asuransi syariah full fledged, apa saja bentuk dukungan dan juga program peningkatan literasi yang dilakukan? Ya, memang yang namanya literasi dan inklusi ini menjadi PR bersama-sama di industri ya. Zurich Syariah kita spin off itu di 1 September 2021, lebih cepat dari requirement. Dan dari awal kita menyadari bahwa untuk meningkatkan literasi dan inklusi ini kita tidak bisa sendiri. Itu harus dilakukan bersama-sama. Sehingga dalam salah satu strategi kita untuk mengembangkan literasi ini kita harus berkolaborasi. Nah, yang kami lakukan salah satunya ya kita harus mengidentify partner-partner yang strategik untuk ini atau yang bisa kerjasama. Misalnya nih, kita pengen sebenarnya generasi muda nih, anak-anak muda, milenial, Gen Z itu lebih mengenal asuransi atau asuransi syariah khususnya. Nah, kami bekerja sama dengan education ecosystem. Nah, kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas. Jadi kami datang nih memberikan misalnya kuliah-kuliah singkat mengenai resiko, manajemen resiko, asuransi atau ekonomi syariah. Ada juga yang kebalikan, kita yang mengundang dari kampus ke perusahaan kita nih. Nah, kita bekerja sama, kita terlibat dalam program Kampus Merdeka. Kita juga jadi mengundang beberapa mahasiswa untuk jadi magang di tempat kita. Nah, ini anak-anak muda ini perlu nih, karena kedepannya ini akan jadi leader kita di industri ini. Oke, baik. Tantangan utamanya apa begitu dalam hal literasi dan juga edukasi, khususnya untuk asuransi syariah? Ya, tantangan utamanya tentunya pemahaman ya mengenai asuransi syariah. Sampai sekarang belum ada bisa dikatakan tidak ada kita orang yang punya kebutuhan begitu bangun pagi itu mau cari asuransi atau asuransi syariah. Kalau mau beli handphone iya, beli pakaian iya, tapi itu belum ada. Nah, penyebabnya adalah karena memang dirasa produk asuransi ini belum menjadi kebutuhan. Nah, itu tantangannya, bagaimana kita bisa membentuk pemahaman mindset bahwa ini memang kebutuhan. Nah, konsep managing risk dengan transfer risk itu mungkin belum dirasakan itu sebagai kebutuhan. Nah, itu yang kita harus tumbuhkan. Jadi ya memang pemahamannya dulu mengenai asuransi, produk-produknya, apa yang diproteksi itu. Dan yang kita harus lakukan harus kita cari adalah bagaimana cara-cara yang efektif. Tadi kita lihat sebenarnya caranya bisa bermacam-macam. Kalau misalnya untuk generasi muda nih, anak-anak muda, lebih tepat pakai sosial media kan untuk menjelaskan mengenai produk-produk kita. Zurich Syariah sendiri kita kadang menggunakan influencer di event-event tertentu. Jadi kita harus cari yang tepat. Oke, baik. Nah, tadi dengan adanya artikan langkah edukasi juga terus dilakukan, begitu literasi juga terus dilakukan. Dan di satu sisi juga kalau kita lihat, apalagi utamanya juga saat ini tengah memasuki momentum bulan suci Ramadan, begitu ya. Apakah sebetulnya di tengah momentum ini dan juga di tengah tadi langkah-langkah edukasi dan juga literasi yang terus dilakukan, ini terdapat evaluasi untuk jumlah atau tren perkembangan nasabah sendiri juga sudah meningkat begitu ke depannya? Iya, memang momen Ramadan ini sangat tepat ya dan baik sekali, terutama untuk asuransi syariah ya. Kalau dilihat dari trennya, bulan Ramadan itu memang membawa pertumbuhan lah untuk asuransi umum terutama syariah. Di momen Ramadan tahun lalu itu kalau lihat datanya Zurich Syariah itu pada saat masa mudik, nah tahun lalu kan mulai mobilisasi normal ya, itu kita mengcover sampai hampir 400.000 kendaraan pada masa Ramadan dan pada saat mudik. Nah, tahun ini kita ekspektasinya sampai 500.000 kendaraan kita sediakan proteksinya. Baik. Pada saat nanti mudik. Gitu. Jadi ya itu memang membawa pertumbuhan. Oke, baik. Baik, kemudian kalau untuk dari premi kontribusi bruto sendiri begitu ya untuk Zurich Syariah sendiri, mungkin evaluasi juga di tahun 2023 kemudian juga di tahun 2024 ini sudah mau berakhir begitu ya untuk kuartal pertama di tahun ini seperti apa? Ya,
tadi saya sampaikan kami pertama kali spin off di September 2021. Di 2022 tahun pertama full kami sebagai full fledged tumbuh sekitar 40%. Di 2023 tumbuh sekitar 24-25%. Jadi kita 2 tahun pertama kita pertumbuhannya sangat kuat dan itu membuat kita sangat optimis di tahun ini pertumbuhannya juga mestinya tidak kalah. Jadi kita expect hampir sama seperti tahun 2023 sekitar 25%. Sampai dengan bulan Februari kita sudah bertumbuh sekitar 30% sebenarnya. Okay. Jadi kita expect pertumbuhannya tidak lebih kecil daripada tahun lalu. Oke, tapi dari jenis proteksi yang paling diminati untuk syariah sendiri seperti apa? Ya, memang paling besar di industri ini proteksi yang paling banyak itu masih kendaraan bermotor. Nah, dan momen Ramadan ini tepat sekali buat kita mempromosikan produk ini. Makanya Zurich Syariah juga memanfaatkan dengan kita ada program-program seperti kasih diskon di produk-produk asuransi kendaraan bermotor kita, Otosilin Syariah dan Motopro Syariah. Paling besar itu. Tapi juga travel juga itu menunjukkan pertumbuhan. Umroh juga kan pada saat bulan Ramadan itu lumayan traksinya ada. Properti seperti rumah juga kalau buat yang mulai memiliki awareness, pada saat mudik nih kan rumah ditinggal nih, ya harus ada covernya. Gitu. Kemudian personal accident juga itu mulai diminati dan salah satu produk yang kita pakai untuk meningkatkan literasi atau inklusi adalah produk-produk yang simple dan yang murah. Nah, kita juga memiliki produk mikro seperti demam berdarah. Itu hanya 50.000. Nah, itu cukup mudah untuk menawarkannya. Premi 50.000, apalagi lagi musim demam berdarah. Nah, itu juga kita pakai untuk meningkatkan itu tadi inklusi, literasi gitu. Mulai dari situ punya produk yang simple, murah dulu, nanti baru kita jelaskan yang lainnya. Oke, jadi bertahap ya. Itu tadi salah satu part dari literasi juga sebetulnya ya, sehingga mudah ditangkap terlebih dahulu dan mudah diakses oleh masyarakat ya. Nah, tapi tadi berbicara artinya kan pengembangan produk ke depannya untuk industri asuransi, utamanya asuransi umum ini kan juga kian beragam begitu kan. Kita juga mendengar ke depannya juga mungkin akan diaplikasikan begitu, misalnya untuk asuransi konser dan juga lain sebagainya. Nah, melihat peluang asuransi umum dengan berbagai produk lagi yang lain begitu yang tersebar lain, seperti apa Zurich Syariah melihat peluang hal ini dan sebetulnya mungkin fokusnya akan ke depannya seperti apa begitu untuk pembagian fokusnya? Ini kita bicara mungkin kalau misalnya untuk event konser, mungkin itu arahnya lebih ke cover atau proteksi untuk third party liability ya. Dan itu mungkin kalau memang kita sudah punya produknya. Third party liability Zurich Syariah sudah punya. Tapi ya memang seperti tadi, yang minat secara sukarela untuk membeli belum banyak. Ya, jadi ya dalam hal ini kalau memang ini akan dibuat menjadi compulsory, misalnya itu bisa akan mensupport bagaimana meningkatkan inklusi dari industri asuransi umum syariah ini. Oke, baik. Nah, tadi cukup menarik juga tadi yang Anda menyebutkan asuransi untuk demam berdarah begitu. Dan ini seperti apa nanti mungkin kompetisi ataupun juga dari sisi klaimnya sendiri begitu. Karena kita lihat biasa kan ini compete dengan asuransi kesehatan begitu. Nah, ini seperti apa? Ya, sebenarnya tidak berkompetisi dengan asuransi kesehatan. Itu produk simple. Pada saat kita terkena demam berdarah, kita cukup menunjukkan bahwa ada bukti kita terkena dengan pemeriksaan lab misalnya, kemudian benefit akan diberikan. Jadi sifatnya santunan. Jadi bukan reimbursement, jadi beda. Nah, itu salah satunya. Tapi juga kalau di Zurich Syariah nih, untuk produk-produk yang menarik kita ada juga produk parametrik, parametrik untuk petani kopi. Nah, itu baru kita keluarkan 2 tahun yang lalu dan itu memang produk pertama yang berbasis syariah untuk melindungi petani kopi dari extreme weather. Dalam hal ini curah hujan. Nah, itu juga produk yang menurut kami sangat tepat untuk bisa disampaikan secara simple penjelasannya, terutama kepada Bapak Ibu petani. Dan preminya juga tidak besar. Dan proses klaimnya bukan seperti produk yang lain, indemnity, artinya pada saat ada kerugian, customer atau nasabah datang lapor, kemudian kita proses klaim ganti. Enggak, kalau parametrik ini kita yang cek
Apakah ada parameter-parameter yang terkena, misalnya curah hujan, misalnya kopi itu tidak bisa terlalu besar curah hujan, tidak bisa juga terlalu kecil. Nah, pada saat parameternya terkena, itu kita berikan santunannya. Oke, Simple. baik. Simple sebetulnya, tapi mungkin ketika ini kan tadi artinya merambah ke berbagai sektor ya, Pak Hilman. Tadi sektornya juga semakin bervariasi, kemudian juga mungkin cara penanganan klaimnya juga akan berbeda begitu. Nah, overall nih akhirnya strategi yang dilakukan oleh Zurich Syariah untuk tadi dalam apapun begitu ya produknya, dalam apapun sektornya begitu, sehingga proses klaim ini juga bisa berjalan dengan lancar dan juga aman seperti apa? Ya, kami punya strategi besaran yang menurut kami itu bisa kami pakai jangka panjang, yaitu fokus kepada kebutuhan customer, kemudian melakukan simplifikasi dan melakukan inovasi. Dengan 3 ini aja, ini fokus kita ini kita pasti akan bisa meningkatkan market share maupun literasi, inklusi, itu yang kami lakukan. Dan tentunya tadi kolaborasi sangat penting, tidak bisa dilakukan sendiri. Kita juga harus mensupport yang ekosistem syariah ini. Itu harus kita support. Jadi nggak bisa kita sendiri-sendiri. Jadi saya lebih mungkin melihatnya, kalau tadi bicara kompetisi, saya lebih melihatnya gimana kita berkolaborasi gitu. Oke, jadi saling melengkapi ya justru ya. Gitu, karena potensinya balik lagi, kita jangan fokus kepada challenge atau kompetisi. Ini kita penetrasi kurang dari 5%, masih ada 95% lagi nih yang harus kita kerjakan. Masih sangat luas ya. Iya, luas sekali. Masih sangat gitu. besar Jadi, potensinya. Betul, itu yang harus kita lakukan. Baik. Tadi ditekankan artinya seperti apa bisa saling mendukung satu sama lain justru ya, bisa saling melengkapi begitu. Terima kasih Pak Hilman sudah berdiskusi bersama kami. Pak Hilman Simanjuntak selaku Presiden Direktur Zurich Syariah telah berdiskusi. Selamat siang, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.